Pandang dia saat ini, katakan di hadapannya Tuhan, hanya oleh Engkau, oleh anugerah-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, Kau menjadi milikku, dosamu melingkupi, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa kepada hamba-Nya dalam bilang Tuhan, saya persilakan Kau telah tebus dosaku, dosamu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, perlindungan kami, sukacita kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berkumpul bersama-sama. Engkau hadir di sini, Engkau berbicara di sini. Dan kami percaya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang kemuliaan-Mu. Biarkan kemuliaan-Mu saja yang nyata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 10. Saya bacakan, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu
dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Kisah para Rasul 5 sampai Kisah Rasul 5 ayat ke-29 kita buka. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Yohanes 3 ayat 36. Saya bacakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketaatan ini mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luar biasa. Karena ketaatan Abraham mengikuti perintah-perintah Tuhan. Karena ketaatan juga Musa mau berjalan bertahun-tahun untuk menuju tanah perjanjian yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Ketaatan tidak membutuhkan apa yang harus kita lihat dengan mata jasmani kita. Ketaatan itu adalah perintah dari Tuhan yang harus kita lakukan sebab Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketaatan tidak membutuhkan bukti apapun di dalam kehidupan kita. Asalkan Tuhan berbicara dan kita melakukan dan kita setia, maka Tuhan akan memampukannya buat kita. Karena ketaatan, para rasul, mereka mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dibentuk, dididik, dan didisiplin secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan para murid melihat apa yang tidak terlihat. Dan sedangkan orang-orang yang mengundurkan diri, mereka tidak bisa melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Begitu banyak kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan orang percaya, karena kita tidak melihat apa yang Tuhan janjikan. Tidak melihat, belum tentu itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita seringkali melihat dengan mata jasmani kita dan ini membuat kita menjadi lemah iman kita. Tuhan berkata, ketika Tuhan berbicara, kita harus taat. Karena ketaatan yang sama juga gereja ini bisa berdiri untuk melakukan yang menjadi mimpi-mimpinya Tuhan. Karena ketaatan yang sama juga banyak para full timer memberikan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena ketaatan, obedience. Obedience itu tidak mudah. Tetapi di dalam obedience mengandung penyembahan. Ketaatan itu adalah penyembahan harum di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak taat itu tidak memiliki penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika kita baca kebenaran firman Tuhan tadi, Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu waktunya untuk menghukum orang-orang yang tidak taat. Dan orang-orang yang tidak taat ini dijauhkan dari kemuliaan,
dijauhkan dari hadirat Tuhan, dijauhkan dari segala sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Jikalau Anda sedang mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kehilangan sentuhan Tuhan, Anda harus bertanya kepada diri Anda, apakah Anda sudah taat kepada Tuhan atau tidak? Karena kebenaran firman Tuhan berkata, ketidaktaatan membuat murka Tuhan. Ketidaktaatan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Menjauhkan kita dari the presence of God. Hadirat Tuhan. Menjauhkan kita dari sukacita Tuhan. Ketaatan itu tidak butuh memeriksa keberatan-keberatan hati nurani. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hati nurani kita sesungguhnya tanpa Tuhan sudah kotor. Hati nurani kita tanpa Tuhan sesungguhnya sampah. Upaya pengenalan kita akan Kristus Yesus selalu berakhir sia-sia dengan hati nurani. Oleh karena itu kita perlu menerima Tuhan Yesus untuk diberikan hati nurani yang baru, hati yang baru, roh yang taat. Supaya kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dunia marketplace, saya menemukan dua jenis orang. Satu jenis adalah orang yang bekerja bertindak dengan taat, dengan cepat. Yang kedua adalah orang yang kebanyakan gaya. Tahu nggak kebanyakan gaya itu apa? Ketika disuruh memulai satu pekerjaan, dia akan berkata, belikan saya alat ini. Sudah saya belikan. Kelihatannya alatnya kurang baik. Belikan alat yang kedua. Jadi selama 3 hari tidak melakukan apa-apa. Tetapi sibuk dengan mempertanyakan alat-alat yang dia punyai. Dan sebagai tuan dalam tanda kutip, saya kebingungan. Maksudnya apa? Banyak orang yang tidak langsung lakukan perintah tuannya, tetapi mereka itu sibuk dengan pembenaran diri. Dan sudah bisa dipastikan hasilnya akan sangat tidak baik. Orang-orang ini bermasalah dengan gambar diri yang tidak mau melakukan kehendak tuannya, yang sibuk untuk menutupi kelemahan-kelemahan di dalam dirinya ketimbang memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Pernah nggak Anda kuliah? Saya rasa rata-rata anak-anak di tempat ini ada yang sudah kuliah. 90% pernah mengalami perkuliahan. Pernah nggak ketika diberikan tugas, ritualnya banyak sekali. Kafe dulu yuk. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Oke, kita ke kafe dulu. Makan di kafe. Makan di kafe gitu ya. Padahal ya belinya nggak banyak-banyak amat, merugikan kafe itu. Hanya minta wifi-nya aja. Lalu beli kopi, beli snack dan yang lain-lain. Dan sesudah itu pulang. Sesudah pulang, ada tugas tidak segera diselesaikan. Dia berkata, gak bisa, aku sudah ngantuk. Kalau ngantuk, kerja tugas itu tidak maksimal. Ada baiknya kita tertidur, bangun pagi, segar, kita kerjakan tugas. Bangun pagi, tidak bisa. Lihat WA, kepoin artis Korea, kepoin aktor-aktor Korea yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, yang belum tentu mau dengan kita. Gitu ya, itu kita kepoin, kita bahagiain, kita kepingin tahu kehidupannya. Waktu berlalu. Dan tiba-tiba hari sudah menjelang sore. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Akhirnya mulai menyalahkan dosen, mulai menyalahkan teman di sekitar karena nggak pinjamin laptop, tidak mau ketikin. Ini sesuatu yang bermasalah sekali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang-orang dengan berdalih sama saja dengan orang-orang yang tidak taat di hadapan Tuhan.
Dan orang-orang yang tidak taat di hadapan Tuhan itu kehilangan perkenanan Tuhan. Dijauhkan dari hadirat Tuhan, dijauhkan dari sukacita, dijauhkan dari kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang diinginkan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan kasih perintah, lakukan, taat, setia. Karena apa? Ketaatan mendatangkan hadirat Tuhan. Dan banyak orang yang tidak taat. Ketika saya masih kuliah, saya memperoleh beberapa ratus ribu perak. Dari hasil kerja saya. Tuhan berkata, serahkan. Buat apa? Buat gitar. Oke Tuhan, saya taat. Saya belikan uang hasil pertama saya untuk gitar, untuk melayani Tuhan. Dan bukan di tangan saya. Tapi saya bisa tahu hari-hari itu hidup saya penuh dengan hadirat Tuhan. Hidup saya penuh dengan perkenanan Tuhan. Bukan karena gitarnya, tetapi karena ketaatan saya di hadapan Tuhan. Ketika saya berperkara dengan seseorang, orang itu menyebalkan, orang itu menyedihkan, sad people, kelakuannya buruk. Tapi Tuhan berkata, berdoalah buat dia yang menganiaya kamu, kasih dia telepon, minta maaf. Waduh, tidak bisa Tuhan. Gengsi saya ini terlalu tinggi. Harga diri saya ini tinggi sekali Tuhan. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus bukan? Oleh karena itu harga diri saya itu sangat gede Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enggak. Telepon, minta maaf. Dan itu belasan tahun yang lalu. Ketika saya telepon minta maaf, tangan saya itu sudah keringat dingin. Emosi saya itu sudah enggak karu-karuan. Karena saya enggak salah. Ini termasuk golongan sad people dan sad food mungkin. Yang kalau dikasih bintang, kalau saya bisa kasih bintang, mungkin bintangnya jangan 1, 0. Kalau bisa negatif. Pernah tahu kan orang-orang review sad food gitu ya. Enggak makan, dimakan enggak enak gitu ya. Tapi kalau enggak dimakan sudah keluar uang. Sedih rasanya, sakit rasanya. Dan banyak orang-orang yang punya mental sad people. Menyedihkan. Kerja enggak mau, kerja kelompok enggak mau, mintanya menang sendiri. Orang-orang menyedihkan. Tapi apakah Tuhan tidak mencintai orang-orang yang menyedihkan ini? Sangat mencintai. Karena begitu banyak orang-orang yang menyedihkan di muka bumi ini, maka Tuhan datang untuk memulihkan mereka. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika saya meminta maaf dan meminta dalam tanda kutip, okelah saya mengampuni kamu. Hari-hari saya dipenuhi dengan sukacita. Saya mungkin daging saya merasa saya sudah kalah. Saya minta maaf duluan. Tetapi roh yang ada di dalam saya bersukacita dan melayani Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang kita perlu yang namanya ketaatan secara total. Karena ketaatan secara total itu mendatangkan pemulihan, mendatangkan sukacita. Apakah Anda sudah taat kepada kehendak Tuhan hari ini? Apakah Anda sudah taat kepada tujuan hidup yang diberikan Tuhan di dalam hidup Anda? Apakah Anda sudah taat terhadap kerinduan-kerinduan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup Anda? Jikalau Anda belum taat, maka sesungguhnya Anda kehilangan sukacita yang terbesar. Tuhan Yesus taat. Sekalipun dia anak, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, melayani umat manusia. Karena ketaatan dari Tuhan Yesus, Anda dan saya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Perjalanan kita di muka bumi ini tidak sia-sia dan menjadi sebuah perjalanan sementara. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini menjadi awal perjalanan kita. Di bumi yang sementara ini adalah start awal. Dan kita akan berjumpa di dalam surga yang mulia. Yang saya nantikan, yang Anda nantikan bersama-sama.
Karena di surga itu tidak ada kesedihan. Di surga itu tidak ada stres dan depresi. Di surga itu tidak ada mental sickness. Tidak ada. Di surga tidak ada tantrum. Di surga tidak ada sad boy. Ya kan? Sad boys itu gini loh. Perhatian sama semua orang. Ya kan? Handphonenya Asrama Putri. Betul. Ya telepon. Shalom. Tuhan bilang, hari ini kamu sudah makan belum? Wih, putri-putri seneng digombalin kayak gitu ya. Wow, oh ya, seperti itu. Ini sad boy gitu ya, seperti itu. Gak dibales, langsung berakting, langsung dicari asrama putri lainnya. Oh, si N ini belum saya target. Halo, sudah makan belum? Sudah tidur belum? Ini sad boy. Kenapa? Makan dan tidur tidak untuk dipertanyakan. Sudah otomatis. Ya kan? Sudah otomatis. Seperti sudah mandi belum? Ini kurang ajar. Berarti kalian dianggap bau badannya besar. Gitu ya, seperti itu. Jadi begitu banyak orang yang punya seperti itu. Ya enggak apa-apa lah, pendekatan enggak apa-apa. Saya dulu juga seperti itu. Sudah makan belum? Lama-lama saya mikir, saya ini aneh juga ya. Makan minum itu kan sebuah kepastian. Kalau tidak makan dan minum pasti akan mati. Oleh karena itu jangan jadi sad boy deh. Kasih asrama surga di handphonemu. Ya kan? Kalau enggak asrama putri, asrama anime, asrama game online, dan asrama gambar-gambar cabul. Gambar-gambar telanjang. Anjing telanjang. King Kong telanjang. Kuda telanjang. Penuh dengan gambar-gambar seperti itu. Menyedihkan. Tapi juga ada yang namanya sad girl. Isinya kepoin orang lain. Menjadi pendekar-pendekar kesiangan. Aku enggak suka loh ya. Aku enggak suka. Temanku Laura. Kalau ada yang namanya Laura saya minta maaf. Temanku Laura itu disakiti. Gak suka. Cowoknya gak bener banget. Gitu ya seperti itu. Kepingin meninju cowoknya. Tapi ketika bertemu juga diam-diam aja. Gak ditinju. Kepingin ku cekik. Kalau bisa dia berjumpa dengan Kristus secara langsung. Loh gimana gitu ya. Dan banyak orang yang menderita sad girl. Menyedihkan. Hidupnya menjadi asrama gosip dan silet. Ngomongannya tajam. IG war. Perang status. Kalau ditanyain secara langsung. Kamu nyerang saya ya? Enggak. Padahal nyerang. Statusnya di privat sedemikian rupa untuk hanya bisa dibaca orang-orang tertentu yang dia tujukan. Ayo ngaku. Pengakuan dosa adalah sebuah ketaatan. Oke, kita taat sama-sama. Saya juga ngaku dosa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan penyembahan. Ketaatan itu mendatangkan pemulihan. Yang mungkin kita nggak bisa lihat saat ini. Tetapi beberapa tahun kemudian hasil dari ketaatan kita akan berbuah lebat. Dan menjadikan kita menjadi pribadi yang dirindukan Tuhan. Ketaatan itu tidak terlihat. Tidak bisa dicium. Tetapi ketaatan itu adalah sesuatu yang pasti. Kita taat. Kita taat sampai mati. Setia sampai mati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda kuliah di sebuah kampus karena ketaatan. Saya dulu kuliah di sebuah kampus karena ketaatan. Padahal dulu saya sudah pemetaan. Kampus mana yang perempuan-perempuannya cantik-cantik, mana yang tidak. Dan biasanya kampus yang perempuannya cantik-cantik itu di ekonomi dan bisnis. Percayalah. Gitu ya. Karena dalam tanda kutip seleranya bagus. Tetapi saya terpaksa dilempar Tuhan
di dalam sebuah kampus dekat-dekat sini saja seperti itu yang saya tidak terlalu suka subjeknya. Kimia. Karena bagi saya, ngapain saya mikirin air dicampur ini berubah jadi apa? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan sekali. Tapi saya belajar taat, saya belajar setia. Alasannya simpel, saya masuk kimia. Teknik kimia tepatnya. Saya nggak bisa kimia. Kalau saya bisa, ngapain saya masuk? Itu pikiran yang stupid menurut saya. Iya kan? Nah saya kan, kalau saya pandai mesin, mekanika, saya pandai matematika, ya kan? Saya pandai hafalan. Kalau saya masuk di dalam sebuah kampus hafalan, buat apa? Saya sudah tahu kok. Ya, saya cari kampus yang saya tidak tahu sama sekali. Kimia itu buta. H2 ditambah O2 saya nggak tahu. Ya kan? H2 ditambah O2, saya waktu itu berpikir, mungkin seperti itu. Bukan H2O, ya, bukan H2O. Saya mungkin bodoh sekali. Terus ada ion positif, ion negatif, ikatan-ikatan. Membayangkan rambut saya sudah rontok walaupun belum ada COVID waktu itu. Tapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang masuk. Dan hasilnya mengagumkan. Nilai-nilai yang mentereng di SMA, pelan-pelan tapi pasti harga diri saya hancur-hancuran. Motivasi pertama masuk kampus, IP 4. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kristus adalah segala-galanya. Semester pertama, ya masih lumayan lah IPS-nya. Semester kedua mulai menurun. Grafik saya seperti ini, menurun terus. Menurun terus. Sampai akhirnya saya nggak ada harga dirinya lagi. Dulu saya komitmen 3 tahun lulus dari kampus itu. 3 tahun. Saya orang pandai, saya orang pinter. Orang pinter bukan dukun ya, bukan suhu, bukan gitu ya. Saya ini orang pandai. Tapi lama-lama di semester 5, semester 6, doa saya cuma berkata, lepaskan saya dari neraka ini Tuhan. Lepaskan Tuhan, saya nggak sanggup lagi Tuhan. Aku nggak sanggup lagi Tuhan, nggak sanggup Tuhan. Betul, aku butuh pimpinanmu Tuhan. Gitu ya, doa di ujung-ujung. Saya paling ingat ketika ujian komprehensif. Saya 3 kali tidak lulus. Di situ harga diri saya sudah rusak sudah, gitu ya. Saya berkata, kuserahkan hidupku padamu, total wis, pakai saya. Saya nggak tahu rencana Tuhan bagaimana. Walaupun setelah lulus itu saya punya gelar MM, Magister Manajemen, punya gelar MPD, Magister Pendidikan, punya gelar MTH, Magister Tahu Logi, gitu ya. Dan terakhir punya gelar doktor. Saya juga bingung kenapa kok gelarnya banyak banget. Tetapi yang paling menyedihkan yang ST, betul. Saya bukan sarjana teknik, saya ini sarjana tolol, betul. Ketika keluar, kamu dapat apa selama ini? Tidak dapat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Siapa yang ST punya nasib seperti saya, angkat tanganmu. Ya kan, ketika kita di dunia kerja, kita bingung, ini dapat apa? Tetapi saya dapat banyak di kampus itu. Saya dapat organisasi, saya dibentuk Tuhan secara luar biasa. Dari kampus itu saya serahkan hidup saya totally for Christ. Karena apa? Karena saya berkata, Tuhan daripada saya terperangkap di kampus ini untuk selama-lamanya, mending saya terperangkap di hatimu selama-lamanya. So sweet, sweet gitu ya, seperti itu. Dan saya rindu engkau bebaskan saya Tuhan. Darahmu sudah membebaskan saya. Di kampus itu saya pernah mengalami, nanti saya masuk akun gosip gereja lagi nanti gitu ya, seperti itu. Ketika kan ada akun-akun yang tidak suka dengan cerita, pokoknya semuanya itu sola scriptura. Ya betul sih, sola scriptura. Injil adalah, Alkitab adalah sempurna. Tapi kesaksian sedikit digosipin. Kesaksian sedikit dipublikasi. Dulu saya hampir pernah meninggal. Tepatnya sudah meninggal. Tapi beberapa detik saja sih. Setelah itu puji Tuhan kembali. Haleluya. Tapi dari sana saya semakin tahu surga itu nyata. Dari sana saya tahu penghukuman buat orang percaya.
Dari sana saya tahu bahwa kematian bukan hal yang mengerikan jikalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu itu saya ke ruangan doa di lantai 4 di sebuah universitas. Dengan bergegas-gegas, dengan jas lab saya yang berkibar-kibar. Tanpa sadar, saya belinya beroleh pinjam. Oleh karena itu anak-anak yang di teknik farmasi jangan pinjam. Pinjam itu tidak sesuai dengan size-mu. Kebetulan waktu itu saya ingat karena saya tulis di buku harian, jas lab saya itu lebih panjang atau sepanjang sepatu saya. Hati-hati jas lab dengan sepanjang sepatu itu. Dengan berlari, karena waktu itu lagu-lagunya yang paling terkenal, I Will Run To You. Jadi saya berlari ke tempat doa. Tanpa sadar saya keselimpet. Keselimpet itu bahasa Ibrani. Ya, keselimpet. Kena di kaki lalu gelundung. Duk 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 duk. Pada waktu itu saya janjian dengan orang di luar kampus sebenarnya karena untuk berdoa bersama-sama. Dan apa yang terjadi ketika keselimpet dan jatuh itu, saya terkena bagian pundak dan leher. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang melayang. Pertama itu kaki saya terasa dingin sekali. Dingin, cool. Lalu tiba-tiba di perut. Tiba-tiba di dada, saya mati rasa kaki, mati rasa perut, tiba-tiba dada tinggal di nafas. Aduh, waktu itu saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekian kalinya. Saya sudah merasa gak ada waktu lagi. Jangan-jangan Tuhan ampuni saya Tuhan, tip ek belum saya kembalikan. Ampuni saya Tuhan, botol minum belum saya kembalikan. Ampuni apalagi cepat gitu ya. Ingatan cepat gitu ya. Karena oksigen sudah mulai habis di otak saya. Dan tiba-tiba ada hembusan nafas dan saya blank out. Gak ingat apa-apa. Tapi saya melihat, ada sebuah cahaya di atas, saya naik ke atas seperti itu. Dan saya melihat tubuh saya. Loh, siapa ini? Siapa ini? Dibilang ganteng ya enggak. Dibilang enggak ya enggak lah. Namanya mengakui diri sendiri. Siapa ini? Lalu ada teman saya, kalau enggak salah ingat, beda kampus, bergegas. Melihat saya tergeletak. Dia mengguncang-guncangkan badan saya. Bangun. Dia tampar saya, awas kamu gitu ya. Dia tampar, bangun, sing genah gitu ya. Ini orang tidak pengalaman P3K. Nanti ada dokter di sini diajari. Harusnya dikasih, ya kan. Apa dengan sing genah itu saya bisa bangun. Iya kan, oh sing genah. Ditampari, hidung saya dibeteti gitu ya. Dan yang paling parah, dia kasih minyak, bukan kayu putih. Waktu itu seingat saya minyak ada kapaknya gitu loh. Dioleskan di sini, dioleskan di sana. Jangan lakukan tindakan berbahaya itu. Itu akan membunuh, iya kan. Dia harap saya ini bisa bangun, nafas sudah enggak ada, nambah. Ketika nafas ada kita tersedak dengan bau itu. Gitu ya. Dan akhirnya mungkin dia sadar dari kekilafannya. Ya, pada waktu itu saya sudah ada sebuah lorong cahaya, saya jebret di sana. Saya lihat neraka, enggak ada api, enggak ada kebakar, enggak ada di sana. Tapi sunyi sekali itu Hades. Seperti itu ada teriakan orang melolong-lolong minta tolong dan sebagian besar anak-anak Tuhan di sana. Lalu saya dibawa ke surga. Surga ini kok mirip kehidupan di bumi ya, tapi sempurna. Jadi kayak rumput-rumputnya itu ketika diinjak itu kembali lagi. Asik saya pingin di sana. Saya ketemu dengan seseorang, nenek-nenek ya, yang saya tahu akhirnya itu nenek saya yang sudah meninggal. Seperti itu, kok cantik banget, lihat di surga mata keranjang masih kan gitu ya. Karena belum bertobat, cantik banget gitu ya. Oh ternyata nenek saya. Dia bilang kembali kamu. Waktumu belum selesai. Secepat kilat saya kembali. Dan Anda tahu, detik saya mau kembali, saya hampir memberikan ciuman pertama saya buat cowok. Karena dia mau melakukan pernafasan buatan.
bibirnya sudah monyong. Dia geli, dia merasa itu jorok, tapi dia mau menyelamatkan saya hargai. Tapi Anda tahu baunya gak nyaman sama sekali. Ya kan, bau minyak angin itu kan sudah menyengat ya, ini baunya lebih menyengat lagi. Berkesan sekali, tapi mungkin gara-gara bau itu saya tiba-tiba bangun. Dan ketika saya bangun kasihan teman saya dorong. Saya pikir saya mau diperkosa, betul gitu ya seperti dalam nama Yesus gitu ya seperti itu. Gitu ya, dia panik gitu ya, dia panik. Saya enggak tahu, akhirnya dia enggak mengikuti persekutuan lagi, mungkin trauma terbesar di dalam hidup dia gitu ya. Melihat tergeletak saya sendirian. Tapi saja itu, saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Anda tidak harus seperti saya tiba-tiba melemparkan diri dari lantai 4 gitu ya. Supaya bertemu dengan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Saya sangka saya sudah habis, saya sudah selesai cerita hidup saya. Tetapi apa yang terjadi, saya sempat yang namanya memori saya terganggu. Jadi saya minta maaf ya kepada teman-teman di masa lalu yang memori saya memang susah mengingatnya. Karena sempat terjadi kekosongan oksigen di otak. Dan akibatnya ada memori-memori tertentu yang saya lupa. Tapi sejak saat itu, IP saya meningkat. Sejak saat itu saya bisa S2, sejak saat itu saya bisa S3. Oleh karena itu teman-teman, kalau mau bisa S2, S3, lemparkan diri Anda dari lantai 4. Bercanda ya, disclaimer ini bercanda, jangan serius, itu bunuh diri namanya. Saya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan saya ingat hari-hari itu, ketika saya menjabat tangan seseorang, saya tiba-tiba bisa melihat dosa-dosa orang itu dulu, sekarang enggak. Puji Tuhan ya. Enggak mau ngomong maksud saya gitu ya seperti itu. Jadi waktu itu saya bisa lihat kelebatan. Oleh karena itu saya mungkin cukup disayang dan cukup dibenci waktu di kampus. Karena ketika khotbah saya bilang, Mas bro, 5 hari yang lalu kamu onani. 6 hari yang lalu kamu lihat video porno. Situsnya namanya ini, situsnya nama itu, dia pucat kayak mayat. Siapa yang mau terima Yesus? Ya saya itu kepaksa, kepergok. Kamu ketahuan. Iya kan? Dan akhirnya dia takut, dia terima Tuhan Yesus. Saya nggak tahu, akhirnya mungkin dia maki-maki saya juga nggak ngerti. Karena apa? Saya waktu itu tidak belajar kebenaran firman Tuhan tentang kasih. Tentang hati-hati berbicara, harus dengan 2 orang terlebih dahulu. Tidak boleh sebut nama di depan umum, saya nggak punya. Yang saya tahu, saya bisa melihat. Bahkan dari jauh, dia ketik gosipin saya bisa tahu, percaya. Banyak saksinya kok. Gitu ya, handphonenya merek apa tahu saya. Nokia waktu itu, tahu. Terus setelah itu dia gosipin apa sampai, yang belakang. Kamu gosipin saya, kamu ngetikin kata-kata ini ya, pucet dia, tapi endingnya artalkol. Gitu ya, seperti itu. Tetapi itu masa-masa dulu. Saya masih awal mengenal kasih Tuhan. Sehingga saya minta maaf kalau ada banyak orang yang disakiti dengan tindakan saya. Saya tidak bermaksud menyakiti, tetapi saya betul-betul dari hati yang paling dalam mengeluarkan apa yang saya ketahui. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seiring dengan waktu Tuhan sudah memperbaiki semua yang saya miliki. Jadi Anda tidak perlu takut lagi, saya tidak tahu apa-apa. Saya pokoknya nggak tahu apa-apa tentang kalian. Tidak mau tahu tepatnya, gitu ya seperti itu. Tapi saya bawa dalam doa. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Saya tahu persis kehidupan setelah kematian itu real. It's not fake story. Walaupun saya tidak sependapat karena ini pengalaman pribadi. Ada orang-orang yang katanya pernah ke surga. Di surga itu ada meja disko. Di surga itu beda dengan surga yang saya lihat. Mungkin itu surganya dia sendiri, saya nggak tahu. Tetapi berbeda sekali. Dan saya tahu persis segala sesuatu yang di luar kebenaran firman Tuhan, sola scriptura adalah fake story atau fairy tale.
Ketika saya baca, ternyata yang saya lihat otentik sama dengan yang di Alkitab. Oleh karena itu kesaksian harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surga itu nyata. Dari sana saya punya harapan untuk hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Saya percaya banget. Oleh karena itu saya tahu fokus saya bukan di bumi ini. Di bumi ini cuma melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena di surga Tuhan sudah menjanjikan rumah yang luar biasa buat Anda dan saya. Saya bisa melihat rumah di pesisir sungai. Pohon-pohonnya bagus sekali. Saya rindu ke sana, betulan, rindu ke sana. Karena saya berusaha, saya pencinta alam dulunya. Saya pemanjat gunung. Ya kan? Dan puji Tuhan, Tuhan selamatin hidup saya berkali-kali. Ketika memanjat gunung waktu SMA kelas 3 atau perguruan tinggi semester 1 kalau tidak salah ingat, saya juga pernah hampir meninggal. Ya. Teman-teman saya meninggalkan jauh di atas bukit. Teman-teman yang baru dikenal. Saya ini orangnya suka berteman dengan orang yang baru dikenal. Sudah di puncak gunung, sementara saya masih di tengah-tengah. Karena curam sekali, saya tidak bawa peralatan sama sekali. Saya tergelincir. Dan saya hanya berpegangan di satu pohon. Dan ketika saya berpegangan di satu pohon itu, tiba-tiba saya tahu saya bakal meninggal ini. Karena apa? Karena sebenarnya saya sudah terbentur waktu itu, ketika jatuh itu. Saya cuma pegangan tangan ini. Tapi ada sinar cahaya dari atas yang saya anggap itu bintang. Tiba-tiba masuk di dalam tubuh saya. Dan tiba-tiba saya kuat kembali, gak masuk akal. Ini sudah curam seperti ini. Lalu ini ada pohon. Akarnya juga bukan akar. Saya ini bukan bodoh-bodoh banget, lumayan ya SMA-nya. Akarnya itu akar serabut, bukan akar tunggang. Kalau akar tunggang kan menembus ya. Ini serabut. Badan saya lumayan besar waktu itu. Tapi ya enggak sebesar sekarang sih. Jadi intinya saya naik seperti itu. Dan saya berhasil naik di puncak gunung itu. Dingin sekali. Di Pulau Jawa. Tapi dari sana saya tahu. Kalau Tuhan izinkan saya hidup. Saya diberikan kesempatan. Saya tahu saya harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah bentuk ketaatan saya kepada Tuhan. Dan banyak orang tidak mau melayani Tuhan. Banyak orang tidak mau, mohon maaf, suami-suami, Anda tidak mau membentuk keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Anda pun sedang tidak melayani Tuhan. Saudara-saudari, ketika Anda cari pacar sembarangan dan serampangan, Anda pun sedang tidak melayani Tuhan. Anda sedang melayani diri Anda sendiri dan karena naturnya sebagai manusia. Karena dia punya natur manusia dan naturnya Allah. Dan oleh karena itu dia berdoa kepada Bapaknya. Ketaatan Tuhan Yesus mengakibatkan dosa-dosa kita diampuni. Oleh karena itu di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa diberikan kecuali nama Tuhan Yesus. Karena ketaatannya itu yang sehingga kita bisa beroleh selamat dan hidup yang kekal. Di bumi ini kita bisa sakit pikiran, di bumi ini bisa gelisah. Di bumi ini bisa mood swing, tahu gak mood swing? Lagi menggebu-gebu, menggebu-gebu tiba-tiba down. Tidak masalah. Hidup ini kadang perjalanan naik gunung dan ke lembah, tidak masalah. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan membuat kita bisa menyelesaikan segala perkara di dalam namanya. Kamu pikir para rasul tidak punya kesedihan? Rasul Petrus punya kesedihan. Rasul Paulus berduka cita. Rasul Paulus mengalami sakit penyakit. Tetapi mereka tertuju matanya pada Kristus Yesus. Karena mereka tahu kehidupan di muka bumi ini
setiap kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan saudara, karena Kristus Yesus, mereka akan mendapatkan berlipat kali ganda di kehidupan yang akan datang. Karena mereka percaya dengan janji itu, karena mereka tinggal bersama-sama dengan janji itu, yaitu Kristus Yesus, maka mereka totally memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung. Kenapa disebut agung? Bukan berarti Jumat miliknya Pak Agung, bukan. Tetapi ada sebuah kekudusan yang luar biasa. Ketaatan itu membuat surga meneteskan air mata. Ini idiomatik, ya, karena banyak orang polos langsung, surga kok bisa meneteskan air mata? Posting gitu ya. Kasihan, EQ cetek. Gitu ya, seperti itu. Dan ya kan ada orang yang dengan gegabah memahami kata-kata kiasan menjadi langsung, wow, posting aja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari. Hidup kita adalah untuk Kristus. Dia sudah mati buat dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia setia di kayu salib. Dia menyelesaikannya di kayu salib. Apakah Anda siap menyelesaikan semua tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup Anda? Mungkin tujuan hidup itu berbeda dengan yang lain. Mungkin tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada Anda berbeda dengan gelanggang pertandingan orang lain yang kelihatannya sempurna, yang kelihatannya enak, yang kelihatannya penuh dengan kemakmuran. Tetapi Anda punya tujuan hidup dan berlari di dalam gelanggang yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesesakan. Tetapi Anda tidak akan tahu jikalau Anda tidak berhenti dan menyelesaikannya. Anda bisa menghitung berkat-berkat berapa yang Anda akan dapat. Dan Anda ketika mendapatkan berkat-berkat itu, Anda tidak akan habis-habisnya bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat-berkat itu tidak bisa Anda counting lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ketaatan ada tanggung jawab. Ketika kita taat menjadi pekerja di ladang Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ada hal-hal yang harus kita kesampingkan terlebih dahulu. Ketika kita taat di ladang Tuhan, saya percaya ada kerinduan Tuhan di balik semuanya itu. Ketika kita taat di ladang Tuhan, saya percaya surga bersuka cita. Ketika kita taat dan menyelesaikannya sampai akhir, saya rindu Tuhan ketika di akhir hidup saya, baik sekali perbuatanmu hai anakku. Mungkin masa lalumu penuh dengan asrama putri, tapi sekarang penuh dengan asrama surgawi. Mungkin masa lalumu penuh dengan akun-akun silet, tapi masa depanmu sekarang luar biasa. Masuklah di dalam surgaku yang kekal. Dan terimalah mahkota kehidupanmu. Oh, itu yang paling saya impikan. Itu yang paling saya impikan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu hadir di gereja. Ya kan? Ya kalau pemeran Tuhan Yesus belum tentu hadir terus di gereja. Tetapi Tuhan Yesus selalu hadir di gereja. Dan itu pasti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dia tidak pernah melupakan pekerjaan tangannya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dan Anda berbahagia memiliki Tuhan yang setia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mau taat kepada kehendak Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan. Serius, mau taat? Mau taat? Besok puasa loh ya yang perut-perut besar. Mau taat? Betul. Taat itu tidak semudah diucapkan. Begitu taat dengerin suara Tuhan. Nak, berpuasa buat aku. Oke Tuhan, gampang. Berapa hari? 40 hari. Oh, haleluya Tuhan. 40 hari kali 7 kali 7 kali. Ya kan?
Setiap kamu gagal kalikan dengan 7. Mau gak kamu? Belajar mendengar suara Tuhan. Ketaatan membuat kita peka dengan suara Tuhan. Suara Tuhan. Luar biasa. Saya rindu. Cewek-cewek, cowok-cowok di tempat ini. Kelak ketika bertemu dengan jodoh. Pernikahannya diurapi Tuhan. Haleluya. Pernikahannya menyenangkan hati Tuhan. Pernikahannya memuliakan nama Tuhan. Saya rindu di dalam semua aspek pekerjaan dan kehidupanmu menyenangkan hati Tuhan. Oh, luar biasa banget. Ketaatan, obedience. Luar biasa banget. Ketaatan itu kita mengesampingkan mimpi pribadi dan menyerahkannya di dalam tangan Tuhan yang hidup. Siapa yang mau betul-betul Tuhan hari ini aku mau taat. Karena ketaatan itu mendatangkan sukacita. Ketaatan mendatangkan pemulihan. Ketaatan non-objektifnya adalah sebuah yang namanya devotion atau penyembahan. Dan taat itu mengandung nilai penyembahan di hadapan Tuhan. Dan itu baunya harum di hadapan Tuhan. Siapa yang mau taat, bangkit berdiri di tempat masing-masing. Pemain musik maju ke depan. Kami percaya, kami mau taat, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Karena setiap lembah air mata yang Kau izinkan kami alami akan mendatangkan kemenangan, sukacita dan pemulihan. Saya percaya Tuhan akan kasih-Mu yang sempurna. Saya percaya dengan anugerah-Mu yang sejati dan sempurna. Kasih-Mu itu kekal dan tidak berkesudahan. Kau selalu hadir dan nyata di dalam kehidupan kami. Engkau selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita setia. Tuhan kita setia. Kami percaya Tuhan. Kau baik, Engkau baik, Kau baik Tuhan. Hidup dalam rencana-Mu. Kita angkat tangan, kedua tangan kita. Dalam rencanamu. Tidak usah ragu lagi. Takkan ku ragu untuk melangkah saat tangan-Mu membimbingku selalu dan jejak tuntunku pada rindu-Mu. Pegang tanganku, genggam jemariku, jangan pernah Kau lepaskan. Hidup dalam rencana-Mu. Ku ragu untuk melangkah sebab tangan-Mu membimbingku selalu dan jejak kaki-Mu menuntunku pada rindu-Mu. Pegang genggam jemariku, jangan pernah Kau lepaskan. takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan, yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi berjaya yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai. Biarlah cinta-Mu memuaskan
Biarlah rindumu jadi tujuanku, dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cintamu. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi berjaya, yang siap kau bentuk, yang siap kau pakai. Biarlah cintamu memuaskan aku, biarlah rindumu jadi tujuanku, dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada kalanya di dalam perjalanan hidup kita begitu banyak dengan lembah-lembah air mata. Ada begitu banyak yang kita nggak bisa pahami. Tapi percayalah, Tuhan selalu menggandeng tangan kita, memegang tangan kita, menggenggam jeramari kita. Dia tidak akan pernah lepaskan Anda dan saya. Satu hal yang Tuhan minta dari kita, taat, taat, dan taat. Banyak orang yang tidak taat, dan oleh karena itu Tuhan lewatkan begitu banyak kesempatan-kesempatan indah di dalam hidupnya. Banyak orang yang tidak mau melakukan mimpi yang menjadi mimpi dari Tuhannya. Di dalam pekerjaan, kita selalu tidak bisa menjadi penyelesai yang baik. Di dalam studi kita mungkin gak bisa menjadi penyelesai yang baik. Mari hari ini kita datang kembali sama Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Allah turut bekerja. Artinya Tuhan butuh kerja sama dengan Anda dan saya. Allah turut bekerja bukan berarti Tuhan bekerja sendirian. Kita tinggal ongkang-ongkang kaki. No. Dia butuh respon hati Anda. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dan sesuai dengan rencana Tuhan. Siapa yang mau untuk taat? Angkat kedua tanganmu. Ampuni kami yang kurang taat ini. Kami mau taat kepadamu. Engkau sudah mati di kayu salib. Tanganmu sudah terpaku di sana. Itu bukti cinta. Ketaatan adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Ketaatan. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersunat dan tidak bersunat tidak penting. Yang penting adalah buah-buah di hadapan Tuhan. Biarkan hidup kami berbuah lebat. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu tidak tahu problem-problem apa yang mereka alami Tuhan. Ada problem keluarga, ada problem finansial mungkin. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi ketika kami taat. Pemulihan terjadi ketika mereka taat. Tuhan, yang sakit dipulihkan. Yang punya problem finansial disembuhkan, dipulihkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Tuhan pemilik langit dan bumi. Tidak ada satupun tanpa sepengetahuan dan kendali-Mu. Mari kita angkat tangan bersama-sama ke atas. Katakan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia.
Dan kami percaya Tuhan, segala perkara Allahku terpujilah namamu Tuhan. Allah kuasa, haleluya. Angkat kedua tangan kita. Ketika tangan kita terangkat, kuasa Tuhan bekerja. Allahku Maha Kuasa di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Allahku. Mari bersama-sama deklarasikan Allah kita Yesus. Segala perkara ciptakan. Kita ganti dengan kata Yesus mampu melakukan segala perkara. Yesusku, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Atur segala masa Yesus, Maha Kuasa. Sekali lagi, Yesus melakukan segala perkara. Yesusku, amin. Atur segala masa Yesusku. Katakan Yesusku Maha Kuasa. Sekali lagi Yesusku Maha Kuasa. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Dia sudah taat di kayu salib. Dia mati buat dosa-dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk perjamuan suci. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya Yesus.
Mari kita angkat roti di tangan kita. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Pada waktu perjamuan makan terakhir, Tuhan mengangkat roti di tangannya. Ia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya. Makanlah, ini tubuh Kristus. Makanlah dalam satu kesatuan hati, kesatuan pikiran di dalam Kristus Yesus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bukankah anggur di cawan ini, kata Tuhan Yesus, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya Dan anugerahnya. Selamatkan kami. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. ingat kasih-Nya, ingat semua kebaikannya, Ingat kasih-Nya, ingat semua kebaikan yang telah kita alami. ingat kebaikan-Nya, Dan anugerahnya. dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Selamatkanku, Kirabakarana sikroboroloboro. sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar Besar kasih Allah pada kita. katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa Kirabaralabaralabaralabaralabarala. You Jesus.
Sidang Jemaat, mari kita angkat kedua tangan kita. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita mau menerima doa berkat sama-sama sehingga semuanya bisa menikmati berkat yang sama di dalam Kristus Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, ulanglah. Engkau adalah duta kerajaan Kristus. Hidup ini sangat singkat dan sementara. Tapi selagi kita hidup, mari hidup buat Kristus. Sebab di dalam kehidupanmu selalu menyatakan kemuliaan Kristus. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah jemaat yang rasuli, ramani, dan rajani. Dari tanganmu lah Tuhan telah memberikan kunci-kunci kemenangan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita.